Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman yang berada dalam satu lingkup kelas mata kuliah Pemerintahan Nagari dan Desa. Kemudian yang sama-sama kita hormati yang teristimewa yaitu dosen pengampu mata kuliah Pemerintahan Nagari Desa yaitu Bapak Rizky Syafril, SHI MSI. Mohon izin sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok Dharma Seraya yang beranggotakan 2 orang, diantaranya yaitu saya sendiri selaku moderator, Ahmad Fajar Putra dan Fitri Andini. Pada kesempatan ini, kami akan mencoba untuk mempresentasikan hasil observasi lapangan yang telah kami lakukan berdasarkan penugasan yang telah diberikan untuk melakukan observasi di nagari masing-masing. Dan pada observasi ini kami melakukan di Nagari Koto Tinggi dan Nagari Ampek Koto Pulau Punjong. Langsung saja kita mulaikan untuk bagian yang pertama, yaitu dalam PPT ini kami mengkaji tentang beberapa topik bahasan. Yang pertama tentang analisis kepemimpinan, kemudian pemberdayaan masyarakat, pembangunan nagari, dan pelayanan publik di Nagari Koto Tinggi dan Nagari Ampek Koto. Selanjutnya, nah, yang pertama mungkin akan kita jelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan profil singkat dari Nagari Koto Tinggi. Asal-usul nama Nagari Koto Tinggi berawal dari transmigrasi tahun 1980 dengan nama Kabupaten Koto Besar di unit Blok C dan waktu itu dengan nama Nagari Lubuk Karya. Setelah Nagari berubah dengan desa pada tahun 1987, nama desa tetap Desa Lubuk Karya. Setelah desa dijadikan nagari kembali tahun 2003, maka pada tahun 2003 diubahlah dari Warih yang Bejawe, amanah yang Bapaci dari Tuanku Kerajaan Koto Besar, yaitu Nagari Koto Tinggi. Penduduk Nagari Koto Tinggi pada awalnya berasal dari 2 daerah saja, yaitu Pulau Jawa dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang pada awalnya berjumlah 500 kepala keluarga yang terbagi atas 212 kakak dari Pulau Jawa dan 288 kakak dari Kabupaten Agam. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan manusia itu berkelompok dan berkafilah serta bersuku-suku, maka Nagari Koto Tinggi terdapatlah 9 suku yang tercantum di dalamnya. Di antaranya yaitu suku Melayu, Caniago, Jambak, Tanjung, Sumage, Piliang, Sikumbang, Guci, dan Ruto. Selanjutnya, adapun gambaran umum dari Nagari Koto Tinggi ini, yaitu yang pertama secara administrasi Nagari Koto Tinggi termasuk dalam wilayah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya yang memiliki wilayah seluas 13,5 km persegi yang berada pada ketinggian dari permukaan laut antara 100 sampai 500 meter dengan suhu rata-rata yang berkisar antara 25 sampai 33 derajat Celcius. Dan batas-batas nagari diantaranya bagian utara berbatasan dengan Nagari Koto Besar, bagian selatan berbatas dengan Nagari Koto Laweh, timur berbatasan dengan Nagari Koto Ranah, dan sebelah barat berbatasan dengan PT SMP. Selanjutnya, kemudian profil dari Nagari Ampek Koto. Sejarah Nagari dari Ampek Koto yaitu merupakan nagari yang terletak sangat strategis karena letaknya di jalan lintas Sumatera dan pusat ibu kota Kabupaten Dharmasraya. Nagari Empat Koto Pulau Punjung merupakan hasil dari pemekaran dari Sungai Dare pada tahun 2002 yang namanya saat itu masih dalam ruang lingkup Kabupaten Sawah Lunto atau Sejunjung. Pada tahun 2004 sudah terbentuk Kabupaten Dharmasraya, dan pada saat itu Nagari Empat Koto Pulau Punjung juga dimekarkan menjadi nagari, yaitu Nagari Empat Koto Pulau Punjung, Nagari Sungai Kambut, dan Nagari Gunung Selasih. Selanjutnya, nah untuk pada poin analisis terkait dengan observasi lapangan kami akan disampaikan oleh Fitri Andini. Kepada Fitri dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama adalah
Pembahasan mengenai analisis kepemimpinan di Nagari Kota Tinggi dan Nagari Ampeoto. Yang pertama itu adalah analisis kepemimpinan Nagari Kota Tinggi. Kepemimpinan di Nagari Kota Tinggi memiliki kekuatan dalam menjunjung prinsip musyawarah yang melibatkan wali nagari, nenek mama, kerapatan adat nagari atau KAN, dan badan musyawarah atau BAMUS, sehingga menghasilkan kebijakan berbasis kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan. Namun, proses ini juga memiliki kelemahan seperti perlambatan pengambilan keputusan akibat koordinasi yang kompleks dan potensi birokrasi yang mengurangi efisiensi. Pendekatan musyawarah menciptakan peluang untuk memperkuat modal sosial, masyarakat, dan menarik dukungan eksternal untuk pembangunan nagari. Di sisi lain, ancaman yang dihadapi meliputi potensi konflik kepentingan antar pihak, perbedaan nilai adat dan modernitas, serta pengaruh kebijakan eksternal yang tidak mendukung pendekatan lokal. Selanjutnya, analisis kepemimpinan nagari pada Nagari Ampeoto Pulau Punjung. Kepemimpinan di Nagari Ampeoto Pulau Punjung mengutamakan prinsip musyawarah dan gotong royong dengan wali nagari memimpin musyawarah nagari atau musnak untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat melalui badan musyawarah nagari atau BAMUS, tokoh masyarakat dan lembaga terkait. Keputusan musyawarah dituangkan dalam peraturan nagari atau pernak sebagai pedoman hukum pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan adat, nenek mama yang terdiri dari 15 datuk berbagai suku adat seperti Caniago dan Jamba menjadi nilai-nilai adat dan memberi nasihat dalam keputusan adat. Sinergi antara wali nagari sebagai pemimpin pemerintahan dan nenek mama sebagai pimpinan adat memastikan keputusan berbasis musyawarah untuk mufakat, menjaga keseimbangan sosial, budaya, dan pemerintahan di nagari. Selanjutnya, kita akan membahas pemberdayaan masyarakat di Nagari Kota Tinggi dan Nagari Ampeoto. Yang pertama adalah analisis pemberdayaan masyarakat di Nagari Kota Tinggi. Nagari Kota Tinggi melaksanakan berbagai program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pemberian bibit tanaman seperti durian, alpukat, dan kelapa hibrida, gunanya untuk mendorong warga memanfaatkan pekarangan rumahnya dan mendukung ketahanan pangan keluarga. Selain itu, pelatihan parenting bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan bertujuan untuk menciptakan keluarga harmonis dan mendukung tumbuh kembang anak. Selanjutnya, penguatan lembaga ekonomi dilakukan melalui koperasi, kelompok tani dan kelompok perempuan dengan program seperti pembelian lahan sawit, pembangunan pasar nagari, serta pelatihan keterampilan menjahit dan pengelolaan hasil perikanan. Kelompok tani didukung melalui intensifikasi lahan dengan pendekatan 3-in-1, yaitu sawit, sapi, dan perikanan. Sementara infrastruktur pertanian diperkuat melalui Musrembang Nagari. Pengembangan Bumnak juga direncanakan untuk melibatkan masyarakat miskin dalam pengelolaan teknis. Dengan fokus pada sektor pertanian, ekonomi, pendidikan, dan keterampilan, Nagari Kota Tinggi berharap dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Kita lanjut pada analisis pemberdayaan masyarakat pada Nagari Ampeoto. Pemerintah Nagari Ampeoto Pulau Punjung berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan inklusif dan berkelanjutan di berbagai bidang. Di sektor pertanian, penguatan kelompok wanita tani atau KWT difokuskan pada pelatihan budidaya dan pengelolaan hasil panen untuk ketahanan pangan dan agribisnis. Dalam bidang ekonomi, pelatihan UMKM mencakup manajemen usaha, pemasaran digital, dan keuangan. Didukung oleh pelindungan modal kerja sama dengan lembaga keuangan. Untuk pemberdayaan perempuan dan anak, pelatihan perlindungan dan edukasi kesehatan dilakukan bekerja sama dengan instansi terkait. Sementara program PKK melibatkan masyarakat dalam kegiatan keterampilan dan sosial. Mengatasi pengangguran pemuda, pemerintah menyediakan pelatihan teknis seperti LAS untuk meningkatkan daya saing kerja dengan pendekatan partisipatif dan kolaborasi berbagai pihak. Program-program ini bertujuan menciptakan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan analisis pembangunan di Nagari Kota Tinggi maupun Nagari Ampeoto. Untuk analisis pembangunan Nagari Kota Tinggi, program Nagari Kota Tinggi diawali melalui musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat, agama, lembaga pendidikan, dan perangkat nagari untuk menggali gagasan, mengidentifikasi permasalahan, serta menentukan kebutuhan
masyarakat. Pada tahun 2024, Nagari Kota Tinggi melaksanakan sejumlah program pembangunan termasuk pembangunan Balai Rong Nagari yang terdiri atas 2 lantai yang difungsikan untuk ruang BUMDes, PKK, RPM, dan rapat adat serta pemerintahan. Selain itu dilakukan pembangunan drainase induk di titik strategis, penyediaan lampu penerangan di gang-gang kecil untuk meningkatkan keamanan, dan perbaikan ruas jalan penting menggunakan rigid beton. Semua program ini dirancang untuk meningkatkan fasilitas, infrastruktur, dan kualitas hidup masyarakat Nagari Kota Tinggi. Selanjutnya yaitu analisis pembangunan di Nagari Ampek Koto. Pembangunan di Nagari Ampek Koto Pulau Punjung dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan hingga pelaksanaan, memastikan program sesuai prioritas dan kebutuhan warga. Proyek ini dijalankan mencakup pembangunan drainase untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, perbaikan jalan usaha tani untuk mendukung mobilitas hasil pertanian, dan penyaluran pupuk serta bibit untuk meningkatkan produktivitas. Pembangunan posyandu atau polkestri ditujukan untuk layanan kesehatan ibu dan anak, rigid beton pada ruas jalan utama untuk memperbaiki aksesibilitas, dan pembuatan jalan lingkar di Jorong Kumbang Gajah untuk konektivitas antar wilayah. Semua program direncanakan secara transparan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban oleh wali negari untuk memastikan akuntabilitas. Kita masuk pada analisis terakhir, yaitu analisis pelayanan publik di Nagari Kota Tinggi dan Nagari Ampek Koto. Pemerintahan Nagari Kota Tinggi menyediakan layanan administratif, sosial, dan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk penerbitan dokumen, pengisian data DTKS, dan pembayaran PBB secara online. Untuk meningkatkan efisiensi, pemerintah memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi Si Gading Emas dan Edabu. Selain itu, program Gerakan Masyarakat Sehat atau Gernas digelar 2 kali dalam setahun untuk membersihkan lingkungan, meningkatkan kesadaran kesehatan, dan memberikan layanan tambahan seperti pembuatan KK, akte kelahiran, SIM, dan program pemutihan pajak. Melalui integrasi teknologi, pelayanan publik, dan kesadaran sosial, pemerintah Nagari Kota Tinggi berupaya menciptakan masyarakat yang mandiri, sehat, dan produktif. Sementara itu, untuk analisis pelayanan publik di Nagari Ampek Koto, berfokus pada penyediaan layanan administrasi yang efisien dan minim kendala, seperti penerbitan surat pengantar, surat keterangan, dan dokumen administratif lainnya yang diproses dengan cepat dan tepat untuk mempermudah masyarakat. Meskipun layanan berbasis digital belum sepenuhnya diterapkan, masyarakat dapat mengakses informasi publik melalui website Nagari yang menyediakan informasi mengenai kegiatan pemerintahan, program pembangunan, dan peraturan Nagari. Sebagai sarana transparansi, pemerintah Nagari juga tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dengan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses administrasi, menunjukkan dedikasinya dalam memberikan pelayanan yang transparan dan efektif demi kesejahteraan masyarakat. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Witri atas penjabaran dari pembahasan temuan lapangan yang telah kami lakukan. Berdasarkan apa yang telah disampaikan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Nagari Kota Tinggi dan Nagari Ampek Koto, kedua nagari ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang demokratis, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan yang berbasis musyawarah dan gotong royong. Ada beberapa poin yang dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, pada poin kepemimpinan, di kedua nagari ini mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan peran penting wali nagari sebagai fasilitator dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat seperti Nini Mama dan Badan Musyawarah. Hal ini merupakan untuk menunjukkan adanya keselarasan antara kebijakan pemerintah dan nilai-nilai adat. Hal ini menciptakan kepemimpinan yang inklusif dan berfokus pada kepentingan bersama. Lanjut. Kemudian pada poin pemberdayaan masyarakat, di kedua nagari dilakukan dengan berbagai program yang mencakup berbagai sektor, baik itu pertanian, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Di Nagari Kota Tinggi khususnya, program pemberdayaan masyarakat seperti
pembagian bibit tanaman, pelatihan parenting, dan penguatan koperasi menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kooperasi masyarakat. Sementara itu, pada Nagari MP Koto juga melakukan beberapa program pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu kelompok wanita tani atau KWT, kemudian ada pelatihan UMKM, dan perlindungan perempuan dan anak, yang turut mendukung kemandirian ekonomi dan sosial masyarakatnya. Kemudian pada poin pembangunan di kedua nagari juga dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase, dan fasilitas publik menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup dan aksesibilitas. Pada Nagari Koto Tinggi berfokus pada pembangunan Balai Rong Nagari dan peningkatan jalan, sementara pada Nagari Ampe Koto lebih memprioritaskan pembangunan posyandu dan infrastruktur jalan untuk mendukung mobilitas pertanian dan konektivitas antar wilayah. Pada poin pelayanan publik, di kedua nagari berfokus pada penyediaan layanan administratif yang efisien. Meskipun digitalisasi layanan publik belum sepenuhnya diterapkan, Nagari Koto Tinggi telah memanfaatkan aplikasi berbasis digital untuk mempermudah urusan administrasi. Sementara itu, pada Nagari Ampe Koto menyediakan informasi publik melalui website untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan akses informasi. Selanjutnya, nah, Bapak dan teman-teman, berikut adalah lampiran dari dokumentasi yang telah kami lakukan atas observasi lapangan pada Nagari Ampe Koto, Pulau Punjung, dan Nagari Koto Tinggi. Selanjutnya, nah, mungkin itu saja dari yang dapat kami sampaikan dan kami presentasikan. Demikianlah atas kesempatan ini, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian serta penyiapan materi terkait observasi lapangan ini. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.